Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 8 November 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 9 ayat 36. Dikatakan demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, tergerak oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan hari ini mengisahkan perjalanan Yesus dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Ia mengajar, memberitakan Injil, dan juga menyembuhkan orang-orang yang lemah dan orang yang sakit. Melihat mereka, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bandingkan Matius pasal 9 ayat 36. Kemudian kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Inilah hati yang seharusnya kita miliki dalam melayani Tuhan. Hati yang tergerak dan penuh belas kasihan. Tanpa hati seperti ini, melayani Tuhan akan terasa amat berat dan menjemukan. Namun, jika digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan, pekerjaan dan pelayanan pun akan terasa sangat ringan dan menyenangkan. Dengan memiliki hati seperti Yesus inilah, kita tidak akan ada kata bosan atau kata jenuh dan tidak ingin berhenti dari pelayanan. Yang ada hanyalah terus bergiat dan bersemangat dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini begitu banyak orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Begitu banyak yang tersesat dan perlu dibimbing kembali ke jalan yang benar. Begitu banyak orang yang lelah dan berbeban berat, seperti kepada Yesaya. Tuhan juga bertanya kepada kita, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Biarlah seperti jawaban Nabi Yesaya, kita pun dapat berkata, ini aku, utuslah aku. Dan dengan hati yang penuh belas kasihan, marilah kita ikut terlibat untuk menggembalakan seluruh kawanan domba Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, tolong kami Tuhan untuk meneladani perbuatan Yesus Kristus untuk berempati kepada penderitaan orang lain. Sekalipun tidak mengalami semua keadaan mereka yang mengalami penyakit kusta, Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh penderita kusta itu serta berkata, aku mau, jadilah tahir. Dan seketika itulah lenyap penyakit kustanya. Sebagai orang Kristen, tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak egois, penyabar, dan mau membuka hati dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka yang mengalami berbagai
penderitaan. Sadarkan kami Tuhan bahwa di sekitar kami masih banyak orang yang mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, tolong kami untuk meresponi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk melayani Tuhan dan berbuat baik kepada semua orang yang didorong oleh belas kasihan. Tolong kami, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada, untuk selalu siap sedia diutus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Tuhan kiranya berkarya dan berbelas kasihan, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menguatkan mereka yang lemah, letih lesu, dan yang mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan. Tuhan kiranya menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah hati kami selalu diliputi dengan ucapan syukur dan bersuka cita dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.